Pernyataan Ustadz, saya Fulan bin Fulan, saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun. Saya belajar ilmu hadis di Madinah. Kemudian saya berteman dengan seseorang yang ciri-cirinya persis seperti disebutkan Ustadz tentang Imam Mahdi, baik ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri akhlaknya. Semuanya Ustadz ada pada orang ini. Mulai dari alisnya yang indah, lurus, mulai dari warna kulitnya yang hitam, orang Arab, mulai dari tubuhnya tubuh orang Israel, mulai dari hidungnya yang mancung, aknal angfu, mulai dari bariqas sanaya, mulai dari giginya depannya yang jarang, sampai ada tali lalat di pipi kanan, sampai ada tanda kenabian di punduknya, dan kedua pahanya kecil, sampai detail seperti itu. Aku melihatnya Ustaz, 20 tahun aku berteman dengannya, bersahabat dengannya. Dan dia keturunan Rasulullah SAW. Ulama-ulama di Madinah melindungi orang ini. Dan ulama-ulama Madinah mengatakan pada beliau, Anda ini jangan-jangan Imam Mahdi. Kami ridho kalau Anda memimpin kami sebagai Imam Mahdi. Tapi beliau tawadu mengatakan, Ustaz, lastu mahdian ana ihda minal ansar. Persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Aku bukan Imam Mahdi, aku satu dari orang-orang Ansor. Itu nanti ketika dia menolak untuk dibaiat. Itu tahun 2015, usianya 35 tahun. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang 2019, berarti usianya berapa? 39 tahun. Imam Mahdi dibaiat di usia 40 tahun. Tahun depan usianya berapa? 40 tahun. Apakah betul berarti beliau hari ini beliau berada di Suriah berjihad bersama kaum muslimin? Orang Indonesia ini diajak oleh beliau untuk ke Suriah, tapi beliau menolak. Aku ingin kembali ke Indonesia karena ladang jihad ke Indonesia. Artinya beliau melihat Indonesia akan seperti Suriah, maka beliau memilih pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia memang akan berdarah-darah, Bapak Ibu? Boleh saya memperlihatkan sesuatu? Baik, Bapak Ibu, saya perlihatkan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, ini seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada saya dengan mengirimkan ini. Bapak Ibu, kita lihat ini. Ini ada darah berceceran, dan ini di Ka'bah, samping Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad, betul? Ustaz, kira-kira ini isyarat apa Ustaz? Rasulullah SAW tadi menyebutkan, ciri Imam Mahdi diutus apabila terjadi pertikaian sehingga darah tercecer di mata tempat kita tawaf di sekeliling Ka'bah. Setahu kita, Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar, betul? Ini disebut rukun Hajar Aswad karena di sini terdapat Hajar Aswad. Rukun itu artinya tiang atau sudut. Disebut rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswad di sini. Ini disebut rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena sudutnya mengarah ke Yaman. Yang ini disebut rukun Syami karena mengarah ke Syam, ke Palestina, ke Suriah. Yang ini rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Bapak Ibu, coba kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini. Yaman, Syam, Palestina, Suriah, dan Irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah? Yakin? Sudah berdarah-darah? Sepakat? Kalau ini mengarah ke Yaman dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Suriah dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Irak dan sudah berdarah-darah, lalu rukun Hajar Aswad yang ada darahnya tadi mengarah kemana? Mengarah kemana Bapak Ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Ke Wamena? Kayaknya memang sudah berdarah-darah. Jadi kemana kan? Indonesia. Indonesia. Bapak Ibu, tidak terbayang negara kita akan menjadi tempat terjadinya perang dunia ketiga. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun juluduhum ahmar zumfalunum wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan menimpa kita, melainkan kalian akan berperang, sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Bangsa mana Bapak Ibu? Bangsa mana? Sudah datang belum ke negara kita? Berarti memang kita akan berdarah-darah. Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang. Artinya memang kita harus berperang dengan mereka. Dan nampaknya itu yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terlena hati-hati dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa pada fakta yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini nubuah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Pernah Rasulullah berdusta?
Artinya apa yang dikatakannya terjadi atas izin Allah. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.